Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mustafa. Saya guru PAI SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Saizu Purwokerto. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja pada siswa kelas 7 materi sujud syukur dan sujud sahwi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelumnya mari kita seperti biasa membaca Asmaul Husna. Ya, yang belum hafal silakan dibuka Asmaul Husnanya. Kita membaca bersama Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wa sahbihi illa akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya silakan yang belum rapi pakaiannya dirapikan terlebih dahulu. Mungkin kancing bajunya belum dikancingkan, silakan untuk dirapikan terlebih dahulu. Ya, seperti biasa saya absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Aurel. Kenapa Aurel? Sakit. Berapa hari ini? 2 hari. Terus siapa lagi? Mailovita. Kenapa Mailovita? Sakit juga. Udah berapa hari? Udah lama ya? Udah dijenguk belum? Belum ya? Ya kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini sakit Allah berikan kesembuhan bisa berangkat kembali. Ada lagi ya? 2 ya? Oh Gandhi nggak berangkat. Kenapa Gandhi? Sakit juga. Ya, kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin ajak kalian untuk konsentrasi ya. Coba kalau tepuk 1 kalian tepuk 1 ya. Tepuk 1 2 3. Oke. Sekarang kalau selamat pagi tepuknya 1 ya. Selamat pagi. Selamat siang tepuk 2. Selamat siang. Selamat sore. Kalau selamat malam nggak ada tepuk ya, karena malam buat istirahat ganggu nanti ya. Selamat malam. Ulang ya. Konsentrasi ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Sore. Malam. Nah, nggak konsentrasi. Sekali lagi, konsentrasi ya. Selamat sore.
Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya, untuk pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ya, materi kemarin kita sudah membahas tentang macam-macamnya sujud. Kalian sudah baru mengenal macam-macamnya sujud. Di materi kita pagi hari ini, nanti kita akan spesifik untuk membahas 2 macam sujud saja. Coba Pak Guru pengen tahu pengetahuan kalian tentang minggu kemarin yang sudah kami sampaikan. Ya. Untuk minggu kemarin kita membahas tentang macam-macamnya sujud. Masih ingat apa enggak? Ada berapa macam sujud? Ada berapa? 3. Ada 3. Coba sebutkan. Sujud yang pertama apa? Coba Desi. Sujud syukur. Ya, yang pertama sujud syukur. Yang kedua, Marfa. Sujud sahwi, betul. Yang ketiga namanya sujud tilawah. Mila, betul. Sujud ada 3 macam. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Kenapa sih kita disunahkan untuk melakukan 3 sujud ini? Yuk kita pengen tahu ya, kemarin sudah kita bahas. Sujud syukur itu kita lakukan karena apa sih kita harus sujud syukur? Coba Reza, kenapa kita sujud syukur? Oh, karena mendapatkan nikmat. Ya, betul sekali. Karena mendapatkan nikmat. Jadi kalau kalian mendapatkan nikmat, misalnya ya hari ini kamu ulang tahun, pulang sekolah, di rumah sudah ada kado ulang tahun, dibuka ternyata isinya iPhone yang baru. Wah, itu kan senang. Kita menghadap ke arah kiblat, kita lakukan sujud, namanya sujud syukur. Selain karena mendapatkan nikmat, kenapa kita sujud syukur? Putra? Kenapa? Ya, terhindar dari bencana alam, terhindar dari musibah. Ya, jadi kalau kita terhindar dari musibah, kita juga disunahkan untuk melakukan sujud, namanya sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa. Ya, sujud itu karena lupa. Ya, kemarin sudah kita tahu ya, sujud sahwi itu sujud karena apa? Kenapa kita disuruh untuk melaksanakan sujud sahwi? Arum, coba Arum, kenapa sujud sahwi? Ragu-ragu jumlah rakaat sholat. Ya, betul. Ragu-ragu jumlah rakaat sholat. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Coba dibaca yang keras. Sif, dibaca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan hukum sujud syukur dan sahwi. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi situasi yang disunahkan untuk melakukan sujud. 3. Peserta didik mampu mempraktikkan tata cara sujud syukur dan sahwi. Ya, ini ada 3 tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Harapannya nanti setelah pembelajaran kalian sudah bisa mencapai 3 tujuan pembelajaran itu. Sebelum kita berdiskusi, nanti sebelum masalah itu kasus saya berikan, kita melihat video terlebih dahulu ya, supaya kalian nanti ada gambaran permasalahan apa yang nanti kalian akan pecahkan. Yuk, ini ada 2 buah video, kalian amati videonya berikut ini. Sujud syukur merupakan ungkapan rasa terima kasih seseorang kepada Sang Pencipta. Yaitu video yang pertama, ya. Kemudian ini ada video yang kedua. Malayanamu walayathu. Begitu anak-anak. Ya, ada 2 buah video tadi ya. Kalian sudah menyaksikan 2 video tadi. Yang pertama tentang sujud syukur, yang kedua tentang sujud sahwi. Langsung ini ada 2 kasus, 2 permasalahan.
silakan kalian pecahkan bersama dengan teman kalian. Kasus yang pertama. Kasus yang pertama, ya, bayangkan kalian sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba kalian ragu tentang jumlah rakaat yang sudah kalian kerjakan antara 3 rakaat atau 4 rakaat. Apa yang seharusnya kalian lakukan menurut ajaran Islam? Itu yang pertama. Kasus yang kedua, suatu hari teman kalian mendapatkan kabar gembira karena diterima di sekolah impiannya. Ia langsung melakukan sujud. Mengapa ia melakukan hal tersebut? Ya, sekarang saya bagi kelompoknya. Siap ya? Kelompok 1. Ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang putra tak bagi 4 kelompok. Yang putri karena jumlahnya lebih sedikit, ada 3 kelompok. Kelompok 1, ya, 1, 2, 1, 5, ya. Kelompok 2, kemudian kelompok 3, ya. Nanti kalian berdiskusi bersama. Ada masalah yang saya berikan, kalian pecahkan masalah itu, ya. Kelompok 1 saya beri nama, nanti kasih ditulis ya Mas ya. Namanya Abu Bakar Siddiq, kelompok Abu Bakar Siddiq, ya. Saya beri nama sahabat Rasulullah, Khulafa Ur-Rasyidin ada 4. Kelompok 1 Abu Bakar Siddiq. Kelompok 2, saya beri nama Umar bin Khattab, ya, seorang yang gagah berani, ya, namanya Umar bin Khattab. Yang ketiga namanya Utsman bin Affan, ya, seorang yang dermawan, orang kaya luar biasa, dermawannya juga luar biasa. Sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan, ya. Kemudian kelompok yang keempat saya beri nama Ali bin Abi Thalib. Ya, seorang pemuda yang luar biasa pengetahuannya, cerdasnya luar biasa, sampai Nabi mengatakan babul ilmi, pintunya ilmu itu Sayyidina Ali, ya. Itu kelompok yang 4. Kemudian untuk yang perempuan saya beri nama istri-istrinya Rasulullah, ya. Ya, kalau istri Rasulullah itu mendapatkan gelar julukan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, ya. Yang pertama, ini kita berharap semoga kalian nanti kalau sudah menjadi istri, jadi istri yang solehah kayak istri-istrinya Rasulullah. Ya, amin. Ini silakan sekarang kalian berdiskusi bersama. Silakan kita membentuk kelompok. Yuk, kalian menghadap ke belakang. Ya, membentuk kelompok. Kita berdiskusi bersama. Kita pecahkan masalah. Ada 2 kasus di atas. Ya, ini saya bagikan lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Nanti kalian kerjakan yang ada di sini. Silakan berdiskusi semuanya, aktif dalam berdiskusi, ya. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung ke Pak Guru, ya. Isi semuanya, ya. Dicari di buku kalian, ya. Jawabannya kalian berdiskusi, silakan. Silakan, saya kasih waktu 25 menit untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Ada kasus 1 dan kasus 2. Kemudian kalian isi LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Silakan. Mana ini ada kendala apa enggak? Aman? Aman. Ini kelompoknya Utsman bin Affan gimana? Apa ini Ali bin Abi Thalib ya? Aman ya? Aman, oke. Ini kelompoknya Hafsah gimana? Aman? Aman. Oke, siap. Siap maju ya nanti ya. Nih, kelompoknya Aisyah. Ya. Lihat ya pertanyaannya ya. Apa yang seharusnya kalian lakukan ketika ada seperti itu? Ya. Nanti kalian mulai jawabannya dari yang akan saya lakukan. Seperti itu ya. Ayo kerjakan bersama, Mas Ega, ikut diskusi, dibahas.
Kalau kebingungan bisa bertanya, silakan. Nanti siap maju ya, ada yang mempresentasikan hasilnya, kemudian ada 2 anak, ya nanti yang maju 2 per kelompok, 2 anak untuk mempraktekkan baik itu sujud syukur maupun sujud sahwi. Kita mulai dari kelompoknya Abu Bakar Siddiq, silakan untuk maju ke depan, ya. Ya, silakan maju ke depan. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Abu Bakar Siddiq akan mempresentasikan hasil kelompok. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan dan kepada kita saat memperoleh sebab kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau selamat dari suatu bencana dan juga musibah. Sudah? Tinggal praktek ya. Silakan 2 anak untuk praktek bagaimana cara sujud syukur yang baik. Ya, silakan. Ya. Coba mulai. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil azimil azim. Allah akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ya, ditutup dulu. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk berikutnya kelompok ya yang kelompoknya Desi dan teman-teman, silakan. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hafsa akan mempresentasikan hasil diskusi. Pengertian sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa melakukan rukun sholat atau abjad sholat kunut dan tasyahud awal, atau merasa ragu dalam jumlah rakaat sholat. Silakan, sekarang dipraktekkan bagaimana sujud sahwinya. Coba. Coba Desi, pegang deh. Sudah, sini. Ya. Silakan untuk praktek sujud sahwi, bisa dimulai. Fil Alamina innaka hamidum majid. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. diambil. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, untuk diskusi dan praktek ya. Sebentar, saya akan evaluasi terlebih dahulu. Untuk presentasinya dari 2 kasus ini kalian sudah paham ya. Kalau kalian menemukan kasus-kasus yang seperti ini, apa yang kalian lakukan? Alhamdulillah tadi saya amati kalian bisa paham itu semuanya dan presentasi kalian bagus-bagus semuanya. Cuma ini ya, saya evaluasi ketika praktek sujud tadi. Yang namanya sujud, tadi Pak Guru masih melihat ada yang sujudnya, bacaannya benar, cuma gerakannya juga benar ya, cuma cara sujudnya ya. Jadi yang namanya sujud, baik dalam sholat maupun di luar sholat,
itu anggota sujud ada 7 ya. Ada 7 anggota sujud. Yang pertama muka. Muka itu dari jidat sama hidung ini harus nempel ya. Jadi nggak boleh jidatnya nempel, hidungnya enggak. Jadi jidat dan hidung ini nempel. Ini satu. Yang dua telapak tangan. Dua telapak tangan ya harus nempel. Jangan satu nempel, satu ke belakang. Ya enggak, dua-duanya nempel. Berarti 3 ya, ada 7. Kemudian 2 lutut juga harus nempel. Ya, lutut harus nempel. 2, berarti 5. Masih 2 lagi. Ini jari kaki kita. Ya, jari kaki kita itu dipancalkan. Ya, dipancalkan ke belakang. Enggak boleh kayak gini, dipancalkan ke belakang. Nah, itu tata cara sujud. Jadi anggota sujud yang harus kamu penuhi. Ada 7 itu. Jadi mukanya itu kening dan hidung, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jarinya harus mancal. Ya, tadi masih ada yang belum seperti itu. Tapi secara garis besar kalian sudah paham materi ini, kalian sudah tahu kapan sih saya akan melakukan itu. Coba pertanyaan, sebelum kalian tahu ini, sudah pernah nggak kalian melaksanakan sujud ini? Sudah pernah nggak? Belum? Pernah? Sujud sahwi pernah ya? Kalau sujud syukur kayaknya belum ya. Nah, kalau kamu dapatkan nikmat, ranking 1 misalnya, kemarin ada yang ranking 1, senang. Nah, lakukan sujud namanya sujud syukur. Dua-duanya hukumnya sunnah. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, itu evaluasi. Kemudian refleksinya, ya, dengan kita mempelajari ini macam-macamnya sujud, kita akan tahu mana sujud syukur, mana sujud sahwi, dalam keadaan yang apa kita harus melakukan sujud syukur, sujud sahwi, kita tahu karena ini sunnah. Ya, jadi dengan mempelajari ini, hikmah yang bisa kita ambil, nih jawaban dari kalian tadi. Hikmah manfaat sujud syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih syukur kita kepada Allah. Ya, dengan kamu merasa mendapatkan nikmat, kamu wujudkan syukur kamu dengan melakukan sujud. Maaf ya nih, sujud itu adalah gerakan di mana kepala kita yang tiap harinya kepala kan ada di atas. Mas, mohon maaf Mas, tiap hari kepala kita ada di atas. Jadi dengan kita melakukan sujud, kita akan merasa diri kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jatuh kepala kita paling bawah. Ya, kepala kita tidak jauh beda dengan kaki kita yang ada di bawah. Makanya dengan sujud, lakukan sujud, baik itu sujud syukur, sujud lainnya, berarti kita itu merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, hanya Allah lah yang al-aliyu, yang maha tinggi. Ya, ini manfaat sujud syukur. Kemudian manfaat sujud sahwi, diantaranya adalah untuk menyempurnakan sholat kita. Ternyata kita jadi manusia, pun ada salahnya, ada lupanya. Nggak ada manusia yang sempurna. Ya, al-insanu mahalul khoto' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Dalam sholat pun masih kadang-kadang salah. Dalam sholat pun kadang-kadang lupa. Makanya kita sempurnakan sholat kita yang kadang-kadang salah, kadang-kadang lupa dengan melaksanakan sujud sahwi. Nah, sekarang kalian sudah tahu manfaatnya sujud syukur, manfaatnya sujud sahwi. Besok kalau kalian ketemu sebab-sebab yang kalian harus melakukan sujud syukur, sujud sahwi, kalian bisa melaksanakan itu. Paham ya? Paham. Dan untuk pertemuan terakhir besok, kita akan membahas tentang sujud tilawah. Ya, sujud yang terakhir yaitu sujud tilawah, yaitu di mana kita sedang membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Oleh karena itu, tugas buat kalian, minggu depan kalian sudah siap dengan materi sujud tilawah. Tugasnya apa? Tugasnya kalian mencari ada berapa ayat-ayat sajdah, kemudian di surat apa dan ayat berapa. Ya, kalian nanti bisa referensi cari buku sujud tilawah dilakukan ketika membaca dan mendengar ayat-ayat sajdah. Silahkan kalian tahu ayat sajdah itu ada berapa, tempatnya di mana, surat apa, ayat berapa. Itu tugas kalian minggu depan ya. Ya, jadi untuk pembelajaran kita pagi hari ini saya cukupkan sekian ya. Mari kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.